Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Sistem Informasi Eksekutif, yang beranggotakan Septiana Nur Hidayati NIM 312, Widyasari NIM 311, dan Gina Ramadanti NIM 320. Kemudian mari kita masuk ke pembahasan awal, yakni pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem ini adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dalam maupun luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Kemudian gambaran umum sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sistem ini merupakan software dashboard bagi para eksekutif dan pengambil keputusan di perguruan tinggi dalam menjalankan roda organisasinya. Modul ini menyediakan beragam informasi eksekutif yang dapat dimanfaatkan oleh eksekutif dalam memonitori perkembangan dan kualitas pengajaran. Yang kedua, tujuan dari SIE adalah untuk melindungi sekumpulan data untuk menyediakan kinerja penjualan atau statistik, riset, pemasaran untuk membuat keputusan, seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan petugas eksekutif pemimpin. Karakteristiknya yakni menyesuaikan dengan pemakaian eksekutif perorangannya sendiri, mengekstrasi, menyaring, dan meringkas serta menangkap data yang penting. Model SIE pada lingkungan, yakni konfigurasi SIE berbasis komputer, pada dasarnya meliputi satu komputer personal. Dalam perusahaan PC dihubungkan dengan mainframe, yakni komputer personel berfungsi sebagai executive workstation. Konfigurasi perangkat kerasnya mencakup penyampaian sekunder atau hard disk yang menyimpan database eksekutif. Database eksekutif itu sendiri telah diproses sebelumnya, sehingga komputer eksternal atau eksekutif hanya tinggal melakukan menu pilihan untuk melakukan proses. Sistem juga memungkinkan pemakai menggunakan kontak pos elektronik untuk mengakses data dan informasi dari lingkungan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penentu keberhasilan EIS atau Executive Information System. Para eksekutif membangun EIS atas dasar konsep-konsep manajemen. Ada 3 konsep dalam SIE, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan, critical success factors, management by acceptance, dan model mental. Yang pertama yaitu critical success factor atau CSF. Dengan EIS, memungkinkan eksekutif memantau seberapa baik perusahaan berjalan dalam hal tujuan dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda bergantung dari kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, industri kendaraan bermotor, CSF yang diyakini yaitu model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya manufaktur yang kuat. Yang kedua yaitu industri asuransi jiwa, CSF yang diyakini yaitu pengembangan personil, manajemen agen, pengendalian personil administratif, dan inovasi dalam penciptaan produk-produk asuransi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen by acceptance atau MBA, diterapkan dengan cara membandingkan kerja, anggaran, dan pelaksanaan aktualnya. Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktualnya. Sedangkan informasi dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. PART menyajikan komposisi kinerja aktual, tabel penyajian perbandingan aktual terhadap anggaran. Software EIS dapat secara otomatis mengendalikan acceptance agar diperhatikan eksekutif. Kemudian selanjutnya ada mental models. Peran utama EIS adalah membuat sari dari data dan informasi
volumenya yang besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengembalian sari ini disebut penempatan informasi atau information compression, di mana menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Model tersebut memungkinkan seseorang membuat penilaian dan perkiraan untuk memahami, memutuskan tindakan yang perlu diambil untuk pengendalian pelaksanaannya. Kemudian keuntungan dan kerugian penggunaan komponen EIS. Yang pertama yaitu kelebihan informasi eksekutif atau SIE. Yang pertama, mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan perangkuman perusahaan. Keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Biasanya penawaran efisiensi untuk membangun keputusan, melakukan penyaringan data untuk manajemen, meningkatkan pemeriksaan keterangan, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Selanjutnya, sedangkan kekurangan sistem informasi eksekutif atau SIE yaitu memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Kemudian yang selanjutnya ada komponen dari EIS. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Ketika membicarakan tentang perangkat keras komputer dalam lingkungan EIS, kita harus fokus pada perangkat keras yang dibutuhkan para eksekutif. Para eksekutif harus diutamakan dan kebutuhannya harus ditemukan sebelum perangkat keras dapat dipilih. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Memilih perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk EIS yang efektif. Oleh karena itu, komponen perangkat lunak dan bagaimana mereka mengintegrasikan data ke dalam satu sistem itu penting. Kemudian yang ketiga yaitu pengguna interface. EIS harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan, sehingga user interface sangat penting. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia untuk mengatur EIS, laporan terjadwal pertanyaan atau jawaban, menu didorong, perintah bahasa alam, dan input atau output. Komponen selanjutnya telekomunikasi. Telekomunikasi akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan. Transmisi data dari satu tempat ke yang lain telah menjadi penting untuk membangun jaringan. Selain itu, telekomunikasi dalam sistem informasi eksekutif dapat mempercepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi. Yang kelima, aplikasi. EIS membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Tidak seperti presentasi sistem informasi manajemen tradisional, EIS dapat membedakan antara data penting dan data yang jarang digunakan dan melacak berbagai kunci penting kegiatan untuk para eksekutif. 7. Pemasaran. Untuk membantu badan eksekutif pemasaran dalam membuat keputusan yang efektif, EIS ini dapat diterapkan. EIS menyediakan prediksi penjualan yang diberikan para pemimpin pasar untuk membandingkan penjualan masa kini dengan penjualan yang lalu.
AIS juga dapat menawarkan pendekatan harga produk yang ditemukan dalam analisis usaha. Eksekutif pasar dapat mengevaluasi harga yang terkait dengan persaingan dengan hubungan kualitas produk dengan harga yang dikenakan. Singkatnya, paket perangkat lunak AIS memungkinkan eksekutif pemasaran untuk memanipulasi data dengan mencari tren, melakukan audit terhadap data penjualan, total, rata-rata, perubahan, varians, atau rasio. Komponen yang terakhir, keuangan. Eksekutif perlu menggunakan rasio keuangan dan analisis arus kas untuk memperkirakan tren dan membuat keputusan investasi modal. AIS fokus pada kinerja akuntabilitas keuangan dan mengakui pentingnya biaya standar dan penganggaran fleksibel dalam mengembangkan kualitas informasi disediakan untuk semua tingkat eksekutif. Selanjutnya, contoh penggunaan sistem informasi eksekutif dalam perusahaan. Untuk contoh penggunaan sistem informasi eksekutif pada perusahaan, di sini kami mengambil contoh Museum House of Sampurna milik PT Sampurna Tbk yang terletak di Jalan Taman Sampurna 6, Pabean Cantika, Surabaya. Di dalam museum tersebut ada banyak sekali tempat-tempat seperti warung tempo dulu yang konon dahulu menjadi tempat penjualan rokok Sampurna. Ada juga mesin pengelola tembakau dan yang sangat memukau adalah monitor touch screen atau layar sentuh. Ini diperuntukkan bagi para pengunjung yang ingin mengetahui secara detail sejarah Sampurna. Nah, monitor ini merupakan penerapan dari sistem informasi eksekutif di dalam perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sistem ini dikarenakan mereka percaya bahwa dengan sistem ini perusahaannya akan semakin maju dengan pesat karena ada suatu sistem yang memberikan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem informasi eksekutif atau WS ini sangatlah berperan penting bagi perkembangan sistem informasi dewasa ini. Selain itu, sistem ini merupakan sistem terkomputerisasi yang memberikan eksekutif akses mudah ke informasi internal maupun eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.